Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah tema, yakni kesempatan berwirausaha. Nah, yang pertama yaitu pengertian akan dijelaskan oleh Syahrini Yudayani. Pengertian kesempatan berwirausaha. Kesempatan berwirausaha ialah suatu peluang untuk semua orang memiliki banyak usaha yang mereka inginkan, bahkan dijadikan sebagai hobi untuk diri mereka sendiri. Pengertian kesempatan berwirausaha menurut para ahli. Yang pertama, Arif F. Hadi Pranata. Kesempatan berwirausaha ialah sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan finansial. Pengertian yang kedua adalah menurut Thomas Wezi Miller. Kesempatan berwirausaha adalah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi. Yang ketiga adalah menurut Robin and Coulter, kesempatan berwirausaha ialah sebuah proses melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha tertentu untuk menciptakan suatu nilai guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber dana yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Alfianti, NIM 933508519. Saya akan menjelaskan bagian dari macam-macam kesempatan berwirausaha. Di dalam PPT kan sudah ada 3 ya. Nah, yang pertama itu kesempatan berkeluarga. Maksud dari kesempatan berkeluarga ini, misalkan kita mempunyai sebuah bisnis online dan resellernya itu dari keluarga kita sendiri. Nah, hal ini mempunyai banyak manfaat loh. Yang pertama, kita kan sudah mengenali karakter dari keluarga kita sendiri, sifatnya bagaimana, orang ini seperti apa, itu kan kita sudah tahu lah ya, meskipun tidak jauh-jauh amat, tapi kan sudah tahu. Jadi kita mempercayakan barang tersebut itu tidak ragu lagi, karena kita sudah mempercayakan pada keluarga kita sendiri yang kita sudah tahu karakter dia seperti apa. Oke, yang kedua yaitu kesempatan bisnis franchise atau waralaba. Jadi, suatu bisnis yang mengelola atau perkembangannya ini melakukan atau penyebarannya ini melalui menggunakan logo ataupun merek ya, seperti Robani, Dennis itu kan dari dulu sudah terkenal karena mereknya tersebut dan kualitasnya juga bagus. Jadi, jika kita melakukan suatu usaha, kita perlu melakukan tindakan seperti membuat logo ataupun merek tadi. Jadi semua orang itu bisa mengenal produk kita itu dengan mudah dan cara menyebarkannya itu juga sangat mudah. Begitu. Dan yang terakhir yaitu kesempatan membeli bisnis yang sudah ada. Dan yang terakhir yakni membeli bisnis yang sudah ada. Maksudnya gini, misalkan si A ini membuat bisnis bakso. Nah, di tengah-tengah si A ini tidak berhasil untuk menyebarluaskan baksonya atau memperjualbelikan baksonya. Jadi kan tidak berhasil lah. Nah, misalkan si A ini sudah putus asa dengan usahanya ini. Lah, barang-barang yang telah yang dia punya maksudnya itu kan sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini dibeli oleh si B. Jadi ini yang dinamakan membeli bisnis yang sudah ada begitu. Hal ini mendapatkan banyak manfaat juga sih. Yang pertama yaitu modalnya kan sudah ditentukan ya, begini, ini segini, ini segitu kan begitu. Dan kita juga bisa mengelola ini atau mengembangkannya dengan ide-ide baru. Misalkan kelemahan si A kan si baksonya kurang gini, jadi kita merubahnya dengan jualan apa, bakpao apa gitu. Nah, seperti itu. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur kewirausahaan. Sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausahaan haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, seperti 1. Jenis usaha, 2. Jenis produk, 3. Target konsumen, 4. Lingkungan, 5. Legalitas, 6. Resiko, dan 7. Modal.
Selain hal-hal di atas, ada pun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam kesempatan berwirausaha, yaitu yang pertama, melihat apakah kita menyukai usaha tersebut, yang kedua, mengukur kemampuan diri dengan tujuan untuk melihat apakah kita mampu untuk menjalankan bisnis atau usaha tersebut, yang ketiga, kebutuhan akan sumber penemuan, yang keempat, melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang akan kita jalankan, yang kelima, membuat inovasi baru, yang keenam, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Hal ini berpengaruh pada permintaan pasar, khususnya pasar-pasar terdekat. Yang ketujuh, memanfaatkan koneksi dan relasi, karena sangat berguna dalam hal promosi maupun pengembangan usaha. Yang kedelapan, mengamati kecenderungan yang terjadi pada pasar. Yang kesembilan, mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada agar dapat diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Putri Bella Pertiwi akan menjelaskan tentang tips dalam menemukan ide kesempatan berwirausaha dan manfaat kesempatan berwirausaha. Tips dalam menemukan ide kesempatan berwirausaha. Pertama, mencari kesempatan berwirausaha melalui bantuan Google. Yang kedua, membaca kesempatan berwirausaha dari buku. Ketiga, bertanya dan mendengarkan para pebisnis yang sukses tentang kiat merintis, menjalankan, sampai bertahan dari kegagalan di tengah menjalankan usaha bisnis. Yang keempat, menganalisa semua tips sebelumnya. Yang terakhir, manfaat kesempatan berwirausaha. 1. Mengolah kemandirian. 2. Mendapatkan pengalaman baru. 3. Mendapatkan pengetahuan luas tentang bisnis atau usaha. 4. Serta menumbuhkan semangat untuk belajar berwirausaha. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.